Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kupang ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City. Ini menggunakan kurir ID Express ya, dengan nomor resi IDS 900 220 878 48 4548. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 5 varian Kemenperin al operator FP on warna putih ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya atas satu buah unit Sony Xperia 5 varian Kemenperin FP on warna putih. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya ya. Yang pertama kelengkapannya sesuai dengan deskripsi HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase ya. Softcase bisa baru bisa bekas, tergantung stok yang ada. Jika stok kosong maka akan dikirim unit only, seperti itu ya bunyinya di deskripsi. Kebetulan kami ada hardcase ya bekas, tapi masih bagus, layak pakai, tidak ada yang sobek ya, masih mulus juga. Nah, seperti ini hardcase nya warna hitam, masih layak pakai dan masih lumayan bagus ya, seperti ini. Oke, jika dipakaikan maka akan seperti ini. Nah, ini ya untuk kelengkapannya. Kemudian kita jelaskan mengenai kondisi sinyalnya ya. Untuk sinyalnya sendiri ya sesuai dengan deskripsi ya, al operator bebas reset, masuknya masuk wireless Kemenperin atau pemakaian lama, bebas reset, bebas flash, sinyal seumur hidup ya, garansi dari kami sinyal seumur hidup sesuai dengan deskripsi. Ini sudah kita masukkan kartu Telkomsel ya, ini bisa dilihat Telkomsel. Data sudah kita nyalakan ya, 4G nya sudah muncul 4G plus. Nah, ini baru ada pemberitahuan pulsa saya habis ya, karena ini memang tidak saya daftarkan paketan ya, jadi langsung nyedot pulsa untuk pemakaian kuota ya. Nah, seperti ini ya, ini Telkomsel, kita masukkan Telkomsel. Kemudian juga sudah kita masukkan memori ya, memori eksternal ya, di sini tempatnya. Nah, di sini ya, memori satu SIM card dan satu memori. Nah, untuk memori di file sini, kemudian di sini ya, ini ada dua memori. Yang atas ini SOV41, ini memori internal 64 GB. Kemudian yang bawah ini kartu SD sudah kita masukkan juga 64 GB ya. Kalau dirasa kurang bisa sampai 256 GB, saya kira masih bisa ya untuk memori eksternalnya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke tentang ponsel ya, termasuk ke pengaturan paling bawah sendiri tentang ponsel. Nah, ini dengan versi Android 11 ya, dengan model SOV41 ya, model SOV41 dengan IMEI 35766 sekian 3708 dengan versi Android 11. Sidik jarinya on ya, kita cek dulu ya sidik jarinya ya sekalian, karena ini untuk yang sidik jari on jarang sekali saya dapat yang sidik jari on. Kita setting pola dulu ya, harganya 2.100.000 ya untuk yang sidik jari on. Untuk yang al operator Kemenperin yang sidik jari off itu harganya 1.950.000 rupiah, jadi selisih 150.000 ya. Nah, tinggal kita scan aja. Jadi yang belum tahu nama toko kami di Shopee namanya Platinum City ya, sama dengan nama channel YouTube ini. Bagi yang mau lihat-lihat toko kami atau produk kami di Tokopedia juga bisa, namanya Maju Mapan Blitar. Untuk link toko baik Shopee ataupun Tokopedia bisa cek deskripsi ya, linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Oke, ini ya sidik jari bisa berhasil ditambahkan, kita klik selesai.
kemudian kita matikan coba, kemudian kita sentuh. Oke, bisa ya. Sekali lagi. Oke, bisa seperti itu ya untuk sidik jarinya, untuk sensor sidik jari. Kemudian kita masuk ke image sudah, sidik jari sudah, kita masuk ke untuk fisik dulu ya. Kita masuk ke pengecekan fisik terlebih dahulu ya. Ini secara fisik sudah ada tempered glassnya ya, bisa dilihat. Ini untuk bagian layar depan sudah ada pelindungnya, tempered glassnya juga masih utuh seperti ini. Nah, kita pastikan layar aman, tidak ada pecah, tidak ada retak ya, tidak ada minus atau masih utuh ya untuk LCD. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini masih mulus ya, SOV41 original AU ya ini. Oke, kemudian untuk lanjut ke fisik bagian samping atau bezel seperti ini ya, saya kira juga masih lumayan mulus ya untuk ukuran second. Termasuk pojok-pojok sini tidak ada lecet atau den ya, pojok-pojok sini tidak ada lecet atau den. Ini semua tombol masih berfungsi. Ini tombol untuk shutter kamera, ini tombol power on off ya. Kemudian ini bukan tombol, ini sensor sidik jari. Kemudian ini tombol volume juga masih berfungsi. Oke, masih lumayan mulus untuk bagian samping atau bezel sebelah sini. Kita lanjut ke bezel atas ya, seperti ini. Untuk bezel atas saya kira juga masih lumayan mulus, tidak ada apapun kecuali lubang mikrofon ya di sini. Kemudian untuk fisik sebelah sini, nah di sini cuma ada list 1 2 3 ya. Kemudian ada tempat micro SD dan SIM card ya. Kondisinya masih lumayan mulus ya, masih lumayan mulus, sekitar 95%, bisa dibilang mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah atau bezel bagian bawah seperti ini, ada lubang mikrofon, kemudian ada speaker juga, kemudian ada tempat lubang charger ya untuk cas. Masih lumayan mulus untuk secara fisik ya. Oke, saya kira sudah ya untuk fisiknya, sudah 7 menit. Kita langsung masuk ke pengetesan standar ya. Kita masuk ke pengecekan umum. Yang pertama seperti biasa kita cek touchscreen ya, atau touch di sini. Oke, kita masuk pengetesan touchscreen. Kita coba sentuh semua bagian layar ya. Kita pastikan tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh. Oke, sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih info atau kasih tips ya untuk pemakaian HP Sony ya, supaya HP-nya awet. Yang pertama masalah pemakaian ya, ketika bepergian usahakan jangan memasukkan HP ke dalam saku celana yang ketat. Misalkan saku celana jeans ya yang ketat, ditakutkan HP-nya keplenet sehingga timbul masalah di LCD seperti itu ya. Kemudian ketika tidur usahakan jangan dibawa tidur ya, ditakutkan nanti ketika tidur bawa HP, nanti ketika tidak sengaja ya keplenet atau ketindian waktu tidur. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan pada LCD ya. Kemudian tips yang berikutnya, ketika pengecasan jangan sampai overcharging ya. Jadi ketika dicas kemudian sudah 90% lebih, nggak apa-apa, langsung dicabut, jangan sampai overcharging, apalagi dicas sambil tidur. Ditakutkan kelamaan pengecasan overcharging, kemudian mengakibatkan HP mati total ya, karena bisa kena IC-nya, kena mesinnya, bisa kena baterainya ya, sehingga bisa mengakibatkan HP mati total seperti itu. Jangan sampai overcharging. Jadi misalkan ketika mau tidur kemudian melihat HP-nya kondisi lowbat atau baterai lemah, biarkan saja ya, saran saya biarkan saja. Nanti dicas ketika bangun aja ya, ketika pagi bangun bisa dicas, misalkan jam 5 bangun,
mau berangkat kerja jam setengah 7, saya yakin itu sudah penuh ya, karena HP Sony ini tipis dan tidak perlu lama ya pengecasannya, karena baterainya cuma 2000, sekitar 2500 mAh seperti itu ya. Nah itu yang kedua, jangan sampai overcharging. Kemudian tips yang ketiga dari kami adalah jangan sampai overheat ya, sampai ke pemakaian yang terlalu panas atau overheat. Ditakutkan SiC-nya kena, mesinnya kena, atau baterainya kena ya, sehingga HP bisa saja mati total ya karena terlalu panas. Jadi gunakanlah dengan bijak ketika HP panas, misalkan untuk bermain game terlalu lama, live streaming terlalu lama. Nah, ketika HP panas lebih baik didiamkan dulu, didinginkan dulu, kemudian jika sudah dingin bisa dipakai lagi. Atau kalau mau dipakai untuk yang agak lama ya, bisa beli cooler ya, bisa beli cooler atau pendingin di Shopee ya, atau kipas yang ditempelkan di belakang sini. Nah itu bisa menyebabkan HP-nya awet dingin ya, sehingga bisa dipakai untuk main game atau streaming agak lama seperti itu ya. Karena untuk spare partnya LCD ya, jika terjadi itu agak mahal. Oke ya, bisa dilihat untuk touchscreen aman ya, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh ya, aman semua. Kita lanjut ke LCD atau display ya. Perhatikan untuk layar aman ya, putih bersih. Kemudian ini warna hitam juga pekat. Kemudian warna merah, hijau, biru, gradasi bergerak, garis tidak ada yang putus, kemudian gradasi diam ya, aman, semuanya aman. Kemudian kita lanjut ke pengetesan LED atau lampu LED. Perhatikan pojok kiri atas, lampu kedip-kedip ya, bisa menyala. Kemudian lanjut ke speaker. Sekali lagi. Kemudian kita cek untuk mikrofon ya. Halo tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Halo tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Oke, kita cek sekali lagi. Halo tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Halo tes mikrofon 1 2 3 cek 1. Oke ya, mikrofon berbunyi. Kemudian kita lanjut ke kamera ya. Kamera belakang dulu ya, main kamera. Kamera utama ada 3. Mohon maaf, kamera belakang ada 3. Oke, bisa. Kemudian kamera 2, ini kamera zoom, lensa zoom ini ya. Ini lensa zoom, bisa. Kemudian lensa 3, ini lensa ultrawide ya. Lensa ultrawide atau lensa 0,5 mili. Oke, seperti ini ya, bisa. Kemudian lensa depan atau kamera depan. Oke, seperti ini ya, bisa. Kemudian kita lanjut ke lampu flash. Lampu flash juga nyala. Kita lanjut ke kompas ya, sensor kompas dulu ya, angkanya berubah. Kemudian akselerometer, bolanya juga bergerak ya. Kemudian sensor giroskop, kubusnya bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya berubah seiring dengan jumlah cahaya yang masuk. Kemudian sensor proximity, off, on, off, on ya. Oke, bisa. Kemudian baterai ya, baterainya juga hijau ya. Kemudian sidik jari tadi sudah ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, sensor NFC ya. Sensor NFC kita cek dulu. Oke, NFC sudah kita nyalakan ya, sudah kita install aplikasi cek saldo ini. Nah, NFC aktif ya, kita scan e-tol milik saya ya,
tinggal kita tempelkan di belakang. Oke, bisa ya, NFC aktif, bisa membaca e-tol atau e-money dari Bank Mandiri seperti ini ya. Sekali lagi tinggal kita tempelkan, bolak-balik sama aja. Oke, seperti ini ya. Oke, saya kira sudah cukup ya, sudah 15 menit lebih. Sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita copot kartunya ya. Nah, ini tadi kita menggunakan kartu Telkomsel ya. Menggunakan kartu Telkomsel dan memori 64 GB dengan nomor seri Telkomsel 6210 sekian-sekian ya. Ini nomor yang kita pakai masih aktif. Kita masukkan ke softcase-nya. Kita masuk ke proses packing. Oh iya, mohon maaf tadi lupa, belum saya hilangkan pola dan sidik jarinya ya. Kita nyalakan lagi. Ini lupa, belum saya hilangkan tadi pola dan sidik jarinya ya. Nanti bingung nanti kalau kesandinya lupa ya. Kirim ke Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Kita pastikan kita packing dengan aman, tebal ya, biar selamat sampai tujuan ya. Nah ini ya, lupa ya, belum saya hilangkan sandi, dan kita hilangkan dulu di keamanan sini, kemudian di kunci layar kita hapus dulu polanya. Kita hapus polanya ya, tidak ada, hapus ya, kita hapus pola dan sidik jari. Oke, sekarang sudah tidak ada. Oke, kita masuk ke, kita matikan lagi dan kita masuk kembali ke proses packing. Oke ya, sudah kita packing dengan sangat tebal. Oke, terima kasih ya, dikirim sore hari.